Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Kita akan membahas tentang trigonometri. Nah, sekarang part 1, kita bahas definisinya perbandingan trigonometri, definisi sudut radian, dan dan sudut-sudut istimewa, perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung mulai aja. Definisi. Ya, ini definisi sin, cos, tan, dan juga kosekan, sekan, kotangen. Nah, ini misalnya ada koordinat kartesius. Ini koordinat kartesius, ini X, sumbu X, ini sumbu Y. Dan ini sudut theta. Kita tarik garis begini ya. Kita tarik garis, kemudian di satu titik sembarang pada garis ini kita tarik koordinat. Sumbu tegaknya dia terletak di koordinat bernilai Y, terus mendatarnya X. Nah, langsung kita definisikan sin, cos, tan, dan lain-lain dari gambar ini bisa. Nah, sin theta itu Y per R. Y ini dibagi R. Y ini bisa positif, bisa negatif. X ini juga sama, bisa positif, bisa negatif. Cuman R ini adalah jarak dari titik pusat ke titik tersebut, dan ini selalu positif R itu. Nah, jadi nanti positif negatifnya itu ditentukan oleh nilai X dan Y-nya aja. Nilai R-nya soalnya positif. Kemudian cos theta ini sama dengan X per R, atau ini X ini dibagi R ya. Tangen X, tan itu tangen, sama dengan Y per X, Y per X. Nah, sementara untuk yang lainnya kosekan, kita lambangnya CSC ya. CSC bacanya kosekan. Kosekan theta. Kosekan theta ini sama dengan kebalikannya sinus. 1 per sin theta atau R per Y kalau dinotasikan dengan perbandingan. Kemudian sekan theta ini sama dengan 1 per cos theta atau R per X. Kemudian cot, ini kotangen theta sama dengan 1 per tan theta atau X per Y. Gitu. Jelas ya? Ini dasarnya. Dasar dari definisinya sebenarnya cuma seperti ini. Cuman nanti kita kembangkan lebih jauh jadi banyak rumus-rumus yang akan muncul. Oke, next. Berikutnya kita harus tahu nih, nilai sinus, kosinus, dan tangen itu positif dan negatif itu di daerah mana aja. Nah, ini disebut kuadran. Jadi daerah sini ini disebut kuadran 1, daerah sini kuadran 2, daerah sini kuadran 3, dan sini kuadran 4. Nah, sudut-sudut, tadi kan ngukurnya sudut itu kan ke sini, berlawanan arah jarum jam. Kaki sudutnya itu kita gambar dengan garis putus-putus tadi begini ya. Jadi kalau misalnya sudutnya itu kaki sudutnya di 1, di kuadran 1 di sini, ini nilai sinusnya positif, cosnya positif, dan tangannya positif. Jadi cara menghafalnya di kuadran 1 ini semua positif. Nah, sudut-sudut di kuadran 2 yang kaki sudutnya di sini, ngukurnya dari sini ke sini gitu. Sudut-sudut di kuadran 2 ini hanya sinusnya yang positif. Kita ngapalnya gini aja. Kuadran 2 itu bosnya sinus. Nah, wilayahnya sinus. Kalau ini wilayahnya semua, di kuadran 2 ini wilayahnya sinus. Jadi sinusnya aja yang positif, yang lain negatif. Nilai cosnya negatif, nilai tannya negatif. Nah, terus kita lari ke kuadran 3. Di kuadran 3 ini nilai tannya aja yang positif, nilai sinnya negatif, nilai cosnya negatif. Nilai tan yang positif artinya ya kita ngapalnya gini aja, bosnya tangen. Nah, semua sinus tangen. Nah, dan yang terakhir di kuadran 4 ini cos yang positif, nilai cosinus yang positif. Sementara nilai sinus dan nilai tangennya negatif. Jadi kita bisa anggap kuadran 4 ini cara menghafalnya wilayahnya cosinus lah. Jadi yang positif tuh cosinus doang, yang lain negatif. Nah, gini hafalkan, penting kan, super penting nih saya tulis di sini, super penting. Karena kenapa? Ya karena penting, nanti akan ini keluar di identitas trigonometri, kemudian di persamaan trigonometri dan lain-lain, kita mesti hafal ini. Daerah-daerah mana aja yang positif, tapi kan cara ngapalnya gampang. Semua sinus, tangen, cos. Atau gini, gampangnya jembatan keledainya ya. Semua yang namanya Sinta ngekos. Nah, gitu ya. Semua yang namanya Sinta ngekos, muternya gini. Muter apa? Berlawanan jarum jam. Semua yang namanya Sinta ngekos. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke yang berikutnya.
yaitu sudut radian. Nah, sudut radian ini satuan sudut yang lain daripada derajat, tapi lebih praktis sebenarnya. Kalau derajat itu kan satu lingkaran penuh ini dibagi menjadi 360 bagian. Jadi 1/360 bagian itu kita sebutnya satu derajat. Nah, tapi kalau radian tuh enggak. Radian tuh ngukurnya itu adalah jarak atau panjang tali busur dibagi jari-jari. Jadi kalau di sini theta ini dalam radian ini S per R. Jadi otomatis kalau satu lingkaran penuh ini adalah keliling dibagi R besar sudut radiannya. Nah, keliling satu lingkaran kan 2πr. 2πr dibagi R sama dengan 2pi. Nah, jadinya satu lingkaran penuh ini 2pi radian. Nah, gitu ya. Ngerti? Jadi 2pi radian ini sama dengan 360 derajat. Atau pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, ini yang kita bisa jadikan dasar untuk mengkonversi atau mengubah-ubah sudut dari radian ke derajat, dari derajat ke radian. Nah, akan saya kasih contohnya. Nah, dasarnya ini aja. Jadi pi radian itu sama dengan 180 derajat. Kalau sudut radian itu biasa rad di sini tulisnya, tapi yang sering nggak ditulis. Jadi 180 derajat sama dengan pi gitu aja. Sebenarnya pi radian, tapi radnya ini nggak ditulis radiannya nih biasanya. Nah, karena 180 derajat sama dengan pi, otomatis kan gini, 180 derajat dibagi pi sama dengan 1, sebaliknya juga pi dibagi 180 derajat sama dengan 1, ya dong. Karena kan sama. Nah, terus ini bisa jadikan, ini namanya faktor konversi, ini kita bisa pakai untuk mengkonversi. Nah, ini contoh ya, konversi derajat ke radian, contohnya 30 derajat. Kita ubah jadi radian gimana nih? Caranya ya sama dengan 30 derajat kali 1. Sama dengan 30 derajat dikali supaya derajatnya saling mencoret, jadi pi-nya yang di atas, 180 yang di bawah. Kita pilih yang ini, faktor konversi yang kanan. Jadi pi per 180 derajat, kita sederhanakan jadi pi per 6. Nah, contoh lagi boleh, nih yang bawah ya. Contoh konversi radian ke derajat. Contohnya kita ingin mengubah sudut 3pi per 2 radian ke derajat gimana? Ya gampang, 3pi per 2 dikali 1 kan, sama dengan 3pi per 2. Nah, supaya pi-nya hilang, kita pilih faktor konversi yang kiri. Derajatnya di atas, pi-nya di bawah ya. 180 derajat dibagi pi. Jadi, pi-nya saling coret. Tinggal 3 per 2 dikali 180 sama dengan 270 derajat. Gitu aja, simple. Cara mengubah radian ke derajat ataupun sebaliknya. Nah, ini sudut istimewa. Nah, kenapa disebut istimewa? Karena sudut-sudut istimewa ini memiliki nilai perbandingan trigonometri itu yang nilainya cantik. Nggak koma gitu ya. Ini wajib dihafal karena sering keluar di soal. Ini saya kasih tabelnya aja. Jadi sudut-sudut itu yang istimewa itu ada sudut 30 derajat, ada 45 derajat, 60 derajat. Ini sudut yang pertama nih. Terus kelompok yang kedua nih ada 90 derajat, 270 derajat, 0 derajat, dan 180 derajat. Nah, ini saya nggak bisa kasih tipsnya cara ngafal ya. Ini cara ngafalnya adalah kalian lihat aja tabel ini. Ya, dari sini kalau saya dulu cara ngafalnya gini. 30 derajat itu sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, tannya sepertiga akar 3. 45 itu kosinnya setengah akar 2, cosnya setengah akar 2, tangannya 1. 60 derajat itu sinnya setengah akar 3, cosnya setengah, tannya akar 3. Gitu aja saya apalin berulang-ulang, saya sebutin gitu sampai nyantol. Demikian juga yang bawah ini. 90 derajat itu nilai sinnya 1, nilai cosnya 0, dan nilai tangannya tidak terdefinisi. 270 juga sama, nilai sinnya negatif 1, cosnya 0, tannya tidak terdefinisi. Sudut 0 derajat, sinnya 0, cosnya 1, tannya 0. Sudut 180 derajat, sinnya 0, cosnya negatif 1, tannya 0. Nah, kalian juga harus terbiasa, ini kan sudut dalam derajat. Nah, dalam radiannya juga kalian mesti hafal juga. Kalau 30 derajat itu kalian langsung spontan pi per 6. 45 itu langsung spontan pi per 4. 60 itu sama dengan pi per 3. 90 itu pi per 2 gitu, harus spontan. Ini dihafal juga ini. Gitu ya, pelan-pelan. Jadi memang ini materi yang sedikit sebenarnya pengenalan trigonometri, tapi materi yang harus dihafal banyak. Tapi bukan berarti nggak mungkin kok, pasti bisa. Asal pelan-pelan kalian sediakan waktu yang khusus gitu loh. Kalian sediakan waktu yang khusus untuk menghafal, pasti hafal nanti. Pelan-pelan aja kita, ini kan nggak banyak sebenarnya.
kita lihat berulang-ulang nanti pasti hafal sendiri. Oke, terus ada alat bantu visual juga sebenarnya, ini saya tunjukkan. Nih, ini kalau yang bingung ya, alat bantu visual ini kalau misalnya bener-bener mentok lupa banget nih, ini bisa nih dipakai. Ini sudut 45 ini 90 derajat segitiga siku-siku ya. Ini 1 akar 2. Nah, jadi kalau sinus 45 kan sama dengan 1 dibagi akar 2. Kalau kosinus 45 kan 1 dibagi akar 2 gitu kan, bisa. 1 dibagi akar 2 kan setengah akar 2. Nah, ini untuk sudut 60 sama 30 ini jadi satu gambar aja. Yang penting kalian ingat, sinus 30 itu setengah. Itu dulu tuh, kalau sampai lupa banget minimal ingat sinus 30 itu setengah. Jadi ini 30, sinusnya kan depan dibagi samping. Nah, itu ada di pelajaran SMP ya. Sinus itu dalam segitiga siku-siku kan depan dibagi miring, bukan depan bagi samping ya. Sisi depan dibagi hipotenusa atau sisi miring. Berarti 1/2. Jadi setengah ya. Nah, ntar yang ini tinggal cari pakai teorema Pitagoras, akar dari 2/2 kurang 1. Akar dari 4 kurang 1 sama dengan akar 3. Ini ketemu nih. Jadi kalau sini 30, sini 60, sini 90 pasti nih. Nah, jadi nanti tinggal dilihat aja. Kalau cos 60 berapa? Ya 1 dibagi 2, setengah. Tangan 60 berapa? Akar 3 dibagi 1, akar 3. Nah, gitu ya. Gambar ini bisa jadikan pembantu. Oke. Terima kasih, itu aja materi introduksi untuk trigonometri. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Semoga bisa dimengerti. Oke, bye-bye.